sore hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, saya terlebih menyapa setiap kita yang hadir di tempat ini. Shalom. Sekali lagi dengan hati bersyukur bersukacita. Shalom. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Apa kabarnya Bapak Ibu saudara Tuhan? Luar biasa ya, kita percaya kita luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan sore hari ini kita mau bawa syukur kita. Kita percaya Tuhan yang luar biasa akan lebih lagi menyatakan kuasa dan mujizat yang baru bagi setiap kita yang hadir beribadah, yang sungguh-sungguh datang mencari Tuhan dan kebenarannya. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita tundukkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur hari demi hari yang telah kami lewati Tuhan, semuanya di dalam kedaulatan-Mu Tuhan, sehingga kami ada sore hari ini Tuhan di tempat ini untuk datang memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak pernah gagal untuk membuat kami lebih daripada pemenang. Kau juga Allah yang tidak pernah lalai menepati janji-janji-Mu bagi setiap kami Tuhan. Maka sore hari ini Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan kerendahan hati kami Tuhan, kami mau datang membawa sembah kami Tuhan. Kami mau nyatakan iman kami Tuhan melalui sembah kami Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang telah memilih bahkan memanggil setiap kami Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, jadikan kami menjadi bait suci-Mu yang kudus. Kerinduan kami Tuhan, jadikan kami menjadi mesbah doa-Mu Tuhan, bahkan menjadi bagi keselamatan negeri kami Tuhan, bahkan keluarga kami, bahkan sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Ambil alih setiap kami Tuhan, dengan kuasa-Mu, dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, mengalir di tempat ini Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada sore hari ini Tuhan, dari awal pertandingan akhirnya. Biarlah ibadah ini bukan menjadi ibadah rutinitas, tapi ibadah yang sungguh-sungguh hanya meninggikan, memuliakan Kau Tuhan. Tidak ada yang lain selain Kau Yesus Tuhan yang ditinggikan, diagungkan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Bersama kita yang siap menyembah Tuhan, dengan iman kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Mu. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Sekali lagi bersama dengan iman kita akan puji. Kau telah
Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan. Sekali katakan jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Ku, bagi keselamatan bangsa-Ku, bagi keselamatan bangsa-Ku. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Mari bawa sembah kita, kita mau tinggikan. Jadikan kami Tuhan, jadikan suci-Mu yang kudus. Jadikan kami Tuhan, jadikan suci-Mu. Bersyukur Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Mari naikkan sembah-Mu di hadapan Tuhan. Berkata kata begitu, tinggikan nama-Mu, agungkan nama-Mu, muliakan Dia. Di tempat ini tidak ada yang lain selain Yesus yang ditinggikan.
sembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Bersama Tuhan ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak berteduh. Menyembah Yesus Tuhan Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kita beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Ini sembah kami Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang ditinggikan di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari setiap kita yang lebih lagi bersorak-sorai, kita sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi kasih bagi Tuhan. Yuk jumpai kanan kirinya, berikan salaman dengan senyuman manis, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Dengan satu hati, satu suara, kami menyatakan bahwa Engkaulah Raja yang kekal, yang berdaulat bagi setiap kami. Jiwa saja, terus menyatakan jiwa saatnya kami berkumpul bersatu, garis suku dan bangsa, berdiri di hadapan katakan domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata kami harap pada dalam doa, pujian dan kekuatan, dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari suku dan bangsa, berdiri di hadapan keadaan domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata kami naikkan pada doa, pujian
bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pandang doa, pujian dan kekuatan, hormat kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita percaya kita semua yang ada di tempat ini dipilih Tuhan, amin. Untuk menjadi umat Allah, menjadi kesukaannya, bahkan juga kita dipilih dikuduskannya. Maka sore hari ini karena kita sudah dipilih Tuhan, kita mau naikkan pujian lagi, amin. Yang mau lebih lagi naikkan pujian bagi Tuhan, boleh angkat tangannya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus Tuhan. Dari segala bangsa kita dipilih, dari umatnya kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Segala bangsa kita dipilih, jadi umatnya kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Kita membawa pujian itu bagi Tuhan, amin. Kita melihat sama iman kita, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih dari umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Semuanya terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami,
terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan kita, haleluya. Haleluya, silakan kembali Bapak Ibu dalam Tuhan. Teduhkan hati kita mau dengar firman Tuhan di sore hari. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ubahnya selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kubanggakan selama hidup. Mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidup. Firman Tuhan kembali saya kembali berdiri. Kita akan sambung firman Tuhan di sore hari. Terima kasih Yesus kita membahanya. Kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kubanggakan selama hidupku. Mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kau Bapa yang mulia, Allah yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Datang ke dunia
untuk menyelamatkan kami orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu hidup kami ada di tangan Tuhan. Karena di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Terima kasih Kau juga memilih kami menjadi bagian dari pelayanan untuk boleh menyampaikan kabar baik melalui lidah kami, melalui perkataan kami. Ada banyak jiwa yang diberkati, ada banyak jiwa yang dikuatkan, bahkan ada banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau terus dibimbing oleh Tuhan. Kami mau terus diajar oleh Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang mau senantiasa taat mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, sehingga sungguh kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan hari ini biar boleh disampaikan dengan kesederhanaan, sehingga akan boleh mengerti, boleh memahami, bahkan diberi kemampuan untuk melakukannya. Pengurapan limpah kasih kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap mendengar firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Ya, terima kasih, silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Shalom. Ya, puji Tuhan ya, kita ketemu kembali di tempat ini setahun pas kalau tidak salah ya, karena Bapak Gembala di tempat ini memang sengaja kasih jadwal khusus di Minggu Misi ya. Gereja Bethel Indonesia bulan Juni itu adalah bulan misi. Jadi tema-tema khotbah yang dipersiapkan itu berbicara tentang misi. Tapi hari ini saya mau bawa sesuatu yang berbeda dari tema yang biasanya sudah disiapkan, tapi tetap berbicara tentang misi. Amin. Ya, kita sama-sama atau masih perlu perkenalan? Masih ingat? Ya, saya Wilky Lomanalu. Ya, sekarang ada penggembalaan di Tangerang ya, dari GBI Sungai Yordan juga. Ya, dan juga termasuk salah satu tim dari Pak Budianto yang di Roxy, tapi kita yang ibadah sore. Ya, saya sudah menikah, anak 2, satu sudah kelas 1 SMA dan satu lagi kelas 4 SD. Ya, mungkin perkenalan cukup sekian ya. Nanti kalau memang lagi ada tugas di Tangerang, boleh mampir di tempat kami. Ya, hari ini kita berbicara tentang hati. Ya, hati. Semuanya punya hati? Amin. Hatinya ada di mana? Hatinya ada di mana kalau punya hati? Ya, sering sekali kita menunjukkan hati di sini ya. Padahal kalau secara organ tubuhnya hati bukan di sini ya. Iya. Tapi memang hati itu ya merujuk kepada pusat kehidupan kita sebenarnya. Boleh langsung di next, dilanjut. Ya. Hati sebagai kiasan, kalau sebagai kiasan itu adalah emosi dan perasaan, seringkali digunakan secara metamorfosis untuk merujuk kepada pusat emosi atau tempat bersemayamnya nilai moral seseorang. Jadi nilai-nilai moral, nilai-nilai kehidupan itu bersemayam di dalam hati. Ya. Jadi kalau berbicara tentang hati, apakah betul ada dalam hati, kita juga kurang bisa memahami gitu ya. Tapi sesungguhnya hati kita itu adalah pusat daripada kehidupan kita. Amsal 4 ayat 23 dikatakan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati itu sangat penting. Ya, hati itu harus dijaga dengan segala kewaspadaan, dengan segala kesungguhan. Karena hati itu gampang terluka. Ya, terkadang kita sering berkata, saya sakit hati. Ya, hati saya luka.
segala kewaspadaan. Hati itu memancarkan siapa orang itu sesungguhnya. Kalau hatinya baik, maka yang dipancarkan adalah sesuatu yang baik. Kalau hatinya jahat, maka yang dipancarkan dari kehidupannya adalah yang jahat. Kalau di dalam hatinya isinya uang, maka yang dia bicarakan selalu berbicara tentang uang. Kalau hatinya di dalamnya penuh dengan rindu akan melayani Tuhan, maka yang dibicarakan selalu pelayanan. Ya kan? Dikit-dikit pelayanan, dikit-dikit pelayanan, dikit-dikit pelayanan. Kalau isi hatinya itu tentang jiwa-jiwa, maka yang dia bicarakan adalah jiwa. Jadi hati itu sangat menentukan. Makanya firman Tuhan berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Bahkan dalam Matius 6 ayat 21 dikatakan apa? Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tapi Bapak Ibu kalau lihat nanti di ayat selanjutnya sampai dengan ayat yang ke-33, maka di sana ditulis begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi Tuhan di atas menyinggung, kalau di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tapi Tuhan mau bilang begini loh, hatimu itu sesungguhnya jangan terletak pada hartamu. Karena apa? Hati kita sebagai anak-anak Tuhan harus terletak di dalam Tuhan. Cari kebenarannya, cari kerajaannya. Karena harta kita itu nanti Tuhan yang akan tambah-tambahkan. Kalau kita sudah cari kebenaran, sudah cari kerajaannya. Cuma memang kadang-kadang ya, apalagi sekarang, tadi saya cerita dengan Pak Anies, ya, naik apa Pak? Katanya naik kereta, naik mobil. Saya bilang naik motor. Wih, jauh sekali katanya. Ya betul. Jadi saya kemarin itu pulang dari Roxy, kami ada ibadah Ocean, ibadah youth. Ya, biasanya ke rumah saya itu 1 jam. Saya di Tangerang. Ya, tapi kemarin itu kami 3 jam perjalanan. Karena apa? Cari bensinnya susah. Ya, kalau pom bensinnya nggak tutup, berarti ada pertama mobil ngantri panjang sekali untuk isi BBM-nya. Ya, jadi aduh udah ya, akhirnya pulanglah ke rumah itu. Kalau tidak salah 2 atau 3 garis mobilnya begitu bensinnya. Saya berpikir nanti kalau terjadi lagi hal yang sama, takutnya tidak sampai ke Depok, ya kan? Ya udah, akhirnya saya putuskan saya naik motor. Istri saya buka map. Dia bilang gini, kalau kamu naik mobil itu nyampe cuma 1 jam lebih. Tapi kalau kamu naik motor itu 2 jam. Saya bilang mau gimana lagi? Ya benar. Nyampe 2,5 jam. Jadi luar biasa gitu ya. Ini mungkin dengan BBM naik ya lumayan tinggi ya naiknya ya, dari 12.000 ke 16.000 ya. Aduh, ibu-ibu pasti hatinya itu tuh udah banyak yang gak dan pasti semuanya naik. Padahal uang belanja dari suami gak naik, ya kan? Segitu aja. Ya, apalagi banyakkan suami berpikir kalau duit di kantong istri beranak, ya kan? Jadi maunya dikasih 1 juta itu cukup sampai 1 bulan. Ya, dia nggak hitung. Ya, cuma nanya, kok duit yang kemarin dikasih emang kemana saja, gitu kan? Lalu kalau udah ditulis ke sini, dia pusing ya. Udah bisa dijelasin kan begitu. Biasanya kan bapak-bapak begitu. Ya kan? Jadi ibu-ibu mulai khawatir nih kan gitu kan. Nah, hati kita itu sekarang ada apa isinya? Isinya apa? Hati kita itu isinya apa? Apakah kekhawatiran? Ya. Atau mungkin ya sakit hati, dendam, apalagi?
hati kita itu apa? Bapak Ibu Saudara semua boleh koreksi nih, isi hatinya hari ini apa isi hatinya gitu ya. Karena ingat nih, isi hati kita itu sangat menentukan. Oke, next boleh lanjut. Nah, sekarang apa yang menjadi isi hati kita semua? Di mana hati kita berada? Ya, kita akan lihat hati Bapak itu isinya apa sih? Hatinya Tuhan Yesus itu isinya apa? Hatinya hamba-hamba Tuhan dalam firman Tuhan itu isinya apa? Dalam firman Tuhan loh, beda. Ya siapa tahu hamba-hamba Tuhan di dunia isinya juga uang juga, nggak tahu kan, begitu kan? Ya kan, nggak tahu, ya kan? Tapi kalau dalam Alkitab kita lihat nanti isi hatinya. Next, yang pertama kita lihat tentang isi hati Bapak. Isi hati Bapak kita lihat dalam Yohanes 3:16. Dikatakan gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keberadaannya sama sebagai manusia, dia rela memberikan hidupnya mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tujuannya firman itu menjadi manusia, firman Allah itu menjadi manusia. Tujuannya apa? Supaya semua orang yang percaya, bukan hanya kita yang ada di gereja, tapi orang yang masih banyak di luar sana yang belum percaya. Tapi nanti kalau mereka mau percaya, mereka tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Firman-Nya jadi manusia, Allah menjadi manusia. Mengalami segala kelemahan manusia. Tidak peduli, cuma satu tujuannya, manusia diselamatkan. Manusia dipindahkan dari neraka ke surga. Karena apa? Bapak tahu neraka itu tidak enak. Tujuan Bapak menciptakan manusia itu bukan untuk dimurkai, bukan untuk dimasukkan ke neraka, tapi supaya boleh menikmati hidup yang kekal bersama dengannya untuk selama-lamanya. Itu sebabnya waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan bilang gini, Allah harus datang jadi manusia. Supaya apa? Supaya manusia dapat kembali kepada Allah, menjadi diselamatkan. Ada bapak ibu yang mau menyerahkan anaknya untuk orang lain, demi orang lain, demi kepentingan orang lain? Saya rasa tidak ada ya. Anak saya 2, aduh, saya sangat mengasihi mereka. Ya, saya berkorban buat mereka, oke. Tapi kalau mereka berkorban untuk orang lain, saya paksa, saya tidak mau. Karena itu bisa menyakiti hati mereka. Walaupun sering itu terjadi. Ya. Terus dikatakan di 2 Petrus 3 ayat 3-4, yang terutama harus agak kecil. Saya mata udah agak ini. Oke. Yang pertama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia dijadikan. Ada banyak orang yang mengejek. Bapak Ibu, kalau mungkin di sini ada yang Kristen mulai dari kecil, ya, mulai dari lahir sudah jadi Kristen, nangisnya aja sudah penyembahan.
Gitu kan? Ya, maka mungkin waktu sekolah minggu kan sering dengar bilang bahwa hidup kalian harus baik-baik. Karena apa? Untuk kita masuk surga nanti harus baik. Dan nanti Yesus akan datang, segala macam. Tapi sampai hari ini saya usia sudah mau 50 tahun. Ya, Tuhan Yesus kok belum datang-datang. Padahal mulai dari kecil pendeta saya sudah bilang, Tuhan Yesus mau datang. Makanya kamu jangan nakal, jangan malas ke gereja. Tuhan Yesus sudah mau datang. Kedatangan Tuhan Yesus tidak tahu kapan. Kalau malam ini datangnya, kamu lagi nakal, kamu nggak ikut ke surga. Tapi sampai hari ini belum datang. Jadi ada banyak orang fasik yang ya mungkin dia orang Kristen, tapi ya mungkin kurang sungguh-sungguh. Mereka mulai mengejek. Di mana janji tentang kedatangannya? Dari dulu, dari bapak leluhur kita, mereka sudah meninggal. Sampai sekarang dia belum datang juga. Next. Di ayat yang ke-9 dikatakan gini, 2 Petrus 3:9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Bapak Ibu tahu kenapa Tuhan Yesus sampai hari ini tidak datang? Bahkan rela diejek, lalai akan janjinya. Di mana janji kedatangannya? Kok belum datang-datang? Apa lupa? Alasannya cuma satu. Bapa tidak menghendaki satu pun dari antara kita binasa. Dia dengan sabar menunggu kita. Dengan sabar menunggu orang-orang yang di luar sana. Kenapa? Kalau kita ingat tentang perumpamaan tentang mempelai, maka dikatakan di sana, Bapa tempatku harus penuh. Bapak Ibu, surga harus penuh. Amin. Surga harus penuh. Harus penuh dengan siapa? Dengan jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh, yang percaya kepada Yesus. Bapa tidak mau satu pun binasa. Makanya sabar sampai hari ini. Cuma kadang-kadang memang kita manusia ini, ya nggak bisa dibilangin. Kadang-kadang kita sudah ditolong Tuhan 100 kali, kita masuk dalam masalah lagi, kita lupa pertolongan Tuhan. Fokus kita kepada masalah yang sedang kita alami, padahal Dia tolong kita berkali-kali. Sehingga kita kadang-kadang menyalahkan Tuhan, padahal Tuhan sungguh sangat baik buat kita. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, isi hati Bapak itu adalah jiwa. Isi hati Bapak itu adalah jiwa. Tidak ada yang lain. Sekarang kita koreksi hati kita, isinya apa? Apakah di dalamnya ada jiwa? Berapa jiwa di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan, tapi kita tutup mata, bahkan kita tidak mau peduli dengan mereka. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya pastikan pembantu kalau ada di rumah saya harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebelum dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak boleh keluar dan tidak boleh pindah. Harus punya hati jiwa. Jangan sampai orang-orang di sekitar kita, mereka tidak mengenal Tuhan, kita cuek.
Kita berpikir yang penting kita mengenal Tuhan, yang penting kita sungguh-sungguh, kita menjadi pribadi-pribadi yang egois. Yang penting kita masuk surga, orang lain masuk neraka nggak apa-apa. Tidak ada orang-orang di rumah kita, yang pembantu kita, mungkin orang-orang yang bekerja, paling tidak dengar Yesus dari mulut kita. Mungkin mereka tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Oke, nggak apa-apa, karena itu haknya mereka. Tapi mereka harus dengar bahwa dalam Yesus ada keselamatan. Teman-teman kita, oh anak saya kelas 10, saya selalu bilang sama dia, nak, kamu ini kan temanmu banyak. Pastikan temanmu pernah dengar Yesus dari mulutmu. Kemarin dia dapat surat dari temannya. Dia pulang, habis pulangan dia bilang ini, "Pi, saya dapat surat dari teman, dapat coklat juga. Udah kelas 10 soalnya." Saya bilang, cowok? Pacar kamu? Enggak. Terus cewek tapi. Saya bilang, ngeri banget. Masa cewek dapat surat dari cewek kan gitu kan? Emang surat apa? Dia bilang gini, enggak, ini anak-anak mentor saya di kelas. Jadi di kelasnya itu guru-gurunya itu guru-guru yang lumayan bisa, ya kayak matematika, kimia, fisika gitu ya, yang mereka bisa. Dan ada teman-temannya yang kurang bisa, yang bisa ini dijadikan mentor untuk yang tidak bisa. Ya. Dan memang sering saya dengar dia ngajarin teman-temannya lewat video gitu ya. Terus temannya bilang begini, Ilem, di suratnya ya, Ilem, saya bersyukur deh kenal kamu. Ya. Kamu orangnya beda, orangnya unik. Ya. Walaupun dibilang kita berbeda, tetapi saya tahu kalau kamu itu imannya kuat. Ya. Waktu kita belajar, kalau memang waktu kamu udah baca Alkitabmu, kamu harus baca Alkitabmu. Terima kasih ya, kamu memberikan satu teladan buat aku supaya aku juga punya iman yang kuat. Wah, walaupun berbeda, ya kan? Tapi, anak saya bisa jadi berkat buat teman. Saya bilang harus dipastikan. Saya punya anak cowok laki-laki usianya 4 tahun. Suatu saat saya jemput dia ke sekolah. Karena pas lagi libur, saya jemput dia ke sekolah. Dan orang tua temannya nggak jemput. Tapi temannya sudah sempat jalan. Terus dia bilangin sama saya, ada temannya satu lagi yang agamanya beda, ikut sama saya. Lalu dia bilang gini, Papi ayo cepat. Papi kalau bisa agak cepat dikit. Kita harus ajak teman saya itu, kita antar ke rumahnya. Karena rumahnya lumayan jauh, kasihan dia kalau jalan kaki. Tapi macet jalanannya. Biasa kalau pulang sekolah kan ramai jadi macet. Saya bilang nggak mungkin deh, karena macet nih, rame. Ya kalau kita motor sih bisa. Terus dia ajak temannya Radit, ada namanya temannya Radit. Radit, ayo kita berdoa yuk buat Raffi atau Hafi gitu ya, antara begitu, supaya dia selamat di jalan sampai di rumah, dia tidak celaka. Terus temannya itu ketawa, ini nggak apa-apa, ya udah dia berdoa. Tuhan Yesus berkati teman saya, jagain. Oh saya bilang, betul dia jadi berkat buat teman. Harus bisa jadi berkat. Anak Tuhan, Bapak Ibu nggak usah takut ngomong tentang Yesus. Apalagi kalau cerita. Saya tadi cerita di gereja Gemi Sungai Yordan yang di sebelah juga, ya kan? Udahlah, kalau memang ada orang-orang yang cerita sama kita, mungkin kayak anak-anak sekolah, karena saya lihat banyak anak-anak muda di sini, mulai galau mereka dengan putus karena putus sama pacar. Bilang aja, jangan takut. Ayo kita berdoa. Percaya kalau Tuhan pasti berikan yang terbaik. Dia bukan yang terbaik buat kamu. Mau
Udah saya doain. Pasti dia mau berdoa, doain. Tuhan Yesus berkati dia. Buat dia mengerti kalau bukan dia yang terbaik buatnya, Tuhan pasti punya stok yang lebih baik. Karena saya melihat siapapun kalau kita tawarkan untuk mendoakan, itu pasti mau. Saya sering sekali ketemu dengan orang, saya berkata, Pak, Bu, boleh nggak saya berdoa? Mereka bilang boleh. Bahkan ada yang bertanya, bayarin nggak? Saya bilang, enggak, nggak bayar, gratis. Oh, kalau gratis mau didoain. Kita doain. Oke, mungkin Bapak Ibu berkata gini, tapi kurang berani Pak, kalau ngajak dia harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, nggak usah tantang dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau nggak bisa, kalau kurang berani. Tapi doain dia dalam nama Tuhan Yesus. Pasti dia berterima kasih. Dan percaya, doamu pasti diingat. Amin. Isi hatinya harus ada jiwa. Next, kita lihat sekarang hatinya Yesus. Hatinya Yesus kita lihat dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 4 sampai 38. Panjang sekali, nanti Bapak Ibu baca di rumah. Tapi di sini berbicara tentang bagaimana Yesus itu bertemu dengan perempuan Samaria. Ya, jadi perempuan Samaria, Yesus itu mau pergi ke Galilea dari Yudea. Tapi Yesus sengaja harus melewati daerahnya orang Samaria. Orang Yudea dengan Samaria, orang Yehuda dengan Samaria itu bermusuhan. Karena orang Samaria itu adalah orang yang kawin campur. Yesus sengaja lewat. Dan waktu ketemu sumur, memang dikatakan di sana Yesus letih dalam perjalanan, capek karena jalan jauh. Yesus sengaja duduk di satu sumur karena dia tahu ada seorang wanita yang akan datang. Dan benar, wanita itu datang. Wanita itu bukan wanita yang baik. Dia seorang pezina, pendosa. Sudah 5 kali nikah. Laki-laki yang tinggal bersama dia saat itu bukan suaminya. Artinya belum terikat dalam pernikahan. Dia musuh dari bangsanya. Tetapi Tuhan Yesus tidak pedulikan itu. Yang Tuhan Yesus perhatikan jiwanya harus diselamatkan. Makanya Yesus berbicara, ya, lalu ya dalam perbicaraan itu wanita ini menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu pergi ke kampungnya, ajak orang kampungnya untuk bertemu dengan Yesus. Sampai orang kampungnya bilang begini, kami percaya hari ini bukan karena kata kamu, tapi karena kami sudah melihat secara langsung. Dan Yesus juga, waktu murid-muridnya datang, bawa makanan. Yesus bilang apa? Makanan tidak melakukan pekerjaan Bapak. Dan Yesus juga mengutus mereka supaya mereka menuai. Bapak Ibu, kita ini diutus loh untuk beritakan Injil, untuk ceritakan Yesus. Enggak harus khotbah seperti ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak lagi supaya Islam. Enggak harus begitu. Tapi bagaimana kita di dalam cerita kita dengan teman-teman kita menyampaikan Yesus pada mereka. Saat mereka galau, kita kuatkan mereka dalam nama Yesus. Saat mereka khawatir, kita kuatkan mereka dalam nama Yesus. Saat mereka sakit, kita mau Yesus bisa menyembuhkan. Kita cerita. Kita berdoa sama mereka. Bawa Injil kerajaan Allah itu. Ceritakan bahwa dalam Yesus ada keselamatan, dalam Yesus ada pertolongan, dalam Yesus ada kekuatan, dalam Yesus ada kesembuhan. Saya punya murid satu tukang bakmi. Ya. Dia tukang bakmi ini, saya ketemu sama dia pas di tengah jalan, ya. Saya bilang, Pak, boleh pinggir ya? Boleh pinggir ya? Saya mau makan bakmi. Saya sebenarnya kenyang. Bukan bakminya yang saya cari, tapi jiwanya yang saya cari. Ya, udah dia mampir. Udah saya cerita. Dia bilang begini,
Pak, kok Bapak yang lain saya doain dia mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu dia bilang gitu sama saya, Pak, boleh nggak kalau saya pergi ibadah di samping rumah saya itu ada Katolik? Bisa dilema juga ya. Apakah saya harus izinkan dia beribadah di Katolik atau enggak, ya gitu kan. Lalu saya bilang sama dia, emang kalau di dekat-dekat Bapak tidak ada gereja yang lain selain Katolik? Dia bilang nggak ada, Pak, tapi kalau Katolik itu persis di samping rumah saya. Ya udah, saya bilang sama dia, udah kalau begitu nggak apa-apa, Bapak bergereja di sana. Yang penting Bapak ada dalam Yesus. Tapi nanti setiap kita ketemu, kita ngobrol-ngobrol. Jadi saya muridin. Ya, saya muridkan dia mungkin sekali seminggu atau sekali 2 minggu. Pokoknya setiap ketemu di jalan. Kalau dia pas lagi jualan bakmi, saya lewat, kadang-kadang bisa setiap hari. Ya. Nah, suatu saat dia bilang begini sama saya, Pak, itu gereja di tempat itu kurang asik ya. Saya bilang, kenapa kurang asik? Itu anak saya, Pak. Saya ceritakan sama mereka bahwa dalam Yesus ada keselamatan, dalam Yesus ada pertolongan. Ya. Lalu mereka pergi ke gereja, tapi gerejanya jauh. Dan suatu saat kemarin itu saya diajak mereka ke gereja. Kok di gerejanya mereka asik banget, nyanyi, ya mereka tepuk tangan. Wow, saya pikir nih udah ketemu nih, ya kan? Saya bilang, terus gimana? Boleh nggak kalau saya akhirnya nggak gereja di Katolik, tapi saya ikut anak saya? Oh, boleh. Terus saya tanya sama dia, kenapa kok mau cerita tentang Yesus kepada anak-anak Bapak? Dia bilang begini, masa sih saya doang yang diselamatkan? Saya kan sudah tahu bahwa keselamatan itu ada dalam Yesus. Bapak sudah kasih tahu sama saya. Masa saya harus diam-diam? Ya saya kasih tahu lah. Jadi anaknya, menantunya, cucunya, mereka semua percaya Yesus. Saya bilang luar biasa. Firman Tuhan digenapi, satu orang percaya, seisi rumahnya diselamatkan. Jadi pemberitaan kita kepada Yesus buat satu, aduh, itu dampaknya luar biasa, Bapak. Ya. Yesus itu nggak peduli. Kadang-kadang kan kita suka menilai-nilai orang ya. Dia ini orangnya seperti ini, dia ini orangnya seperti ini. Udahlah ini segala. Enggak, buat Yesus nggak ada. Orang paling berdosa sekalipun berharga di mata Tuhan. Yesus keliling dari desa ke kota, memberitakan apa? Memberitakan bertobat dalam kerajaan Allah sudah dekat. Kalau kita mana pernah kita keliling, ya kan? Keliling sengaja kan nggak pernah ya. Keliling ya karena cari makan, ya itu sering gitu. Yesus keliling. Terus perhatikan tuh, semua orang berharga di mata Tuhan. Ketemu dengan orang yang berzina, mau dirajam dengan batu. Yesus bilang gini, siapa yang tidak berdosa di sini silakan lempar batu yang pertama. Akhirnya semua yang mau melempar batu itu tidak ada yang melempar, mereka pergi. Tuhan Yesus tanya sama perempuan itu, di mana? Nggak ada Tuhan. Tuhan Yesus bilang apa? Aku pun tidak menghukum kamu. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi kita ini jangan suka kadang-kadang menilai, menghakimi. Wow, ini nggak layak segala macam, dosanya terlalu besar, ini segala macam. Buat Tuhan Yesus tidak ada dosa yang terlalu besar. Yang penting dia mau bertobat, dia mau berubah. Surga menjadi bagiannya. Berarti di hati Yesus ada apa? Ada jiwa. Amin. Dia rela dipukul, disalib supaya selamat, orang selamat. Isinya jiwa. Sekarang yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga kita lihat hati hamba Tuhan. Tapi di sini kita ambil dari Paulus, Rasul Paulus. Ya. Roma 9 ayat 1-3 dikatakan gini. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus
Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Bapak Ibu pernah punya perasaan yang sama dengan perasaan Paulus? Bapak Ibu berduka cita karena saudara-saudara kita sebangsa, di mana mereka belum mengenal Tuhan? Atau biasa aja? Bahkan dikatakan aku mau terkutuk, terpisah dari Kristus demi saudara-saudara sebangsa. Gak usah berbicara saudara-saudara sebangsa. Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan orang tua kita? Bagaimana dengan mertua kita? Bagaimana dengan teman-teman kita di sekitar? Pernahkah kau meneteskan air mata untuk mereka? Saya kalau mendoakan tetangga, aduh hati saya itu, Tuhan, biar tetangga-tetangga ini boleh mengenal Yesus melalui kehidupan. Saya cerita sama mereka. Sampai suatu saat ada satu namanya Pak Joko bilang gini sama saya, oke Om, nanti saya ajak Pak Haji, guru ngaji saya untuk diskusi dengan Om. Saya bilang nggak perlu, saya cuma mau berdoa sama kamu. Oh kalau cuma berdoa boleh, ya udah saya doain. Minimal mereka dengar Yesus dari kita. Jangan sampai mentang-mentang kita udah di kota metropolitan, siapa lo siapa gue, gitu kan? Udah nggak peduli. Tahun 2007 apa 2006 itu, saya waktu itu masih ketua SOM. Jadi kami waktu itu punya ketua SOM. Kita waktu itu punya SOM di Lenteng Agung sama SOM di Regensi. Saya ketua SOM di Regensi. Ada 10-15 orang anak yang kita bina di sana. Ada yang dari preman, ada yang mantan narkoba, ada yang stres. Pokoknya kita ajar mereka berdoa bersama-sama supaya mereka berubah. Kita persiapkan mereka untuk melayani. Ya. Di rumah kami banyak makanan, banyak sekali. Karena dari gereja banyak orang yang ngasih Indomie. Jadi anak-anak yang di rumah itu kalau mereka mau makan Indomie 3 bungkus di pagi hari nggak apa-apa. Tapi saya bilang cuma pagi ya, siang sama sore nggak boleh. Karena memang kita diantar makanan setiap siang sama sore. Suatu saat Bapak Ibu, persis di belakang rumah kami, cuma kami menghadap ke arah matahari terbit, dia menghadap matahari terbenam gitu ya. Belakang-belakangan seorang bapak-bapak tua meninggal. Dan waktu kita pergi ke sana, kan ketawanya sudah bau. Ketawanya bapak itu meninggal karena sudah bau. Akhirnya kita pergi ke sana, kita lihat-lihatin, rumahnya itu memang kosong. Saya pikir sih mungkin kurang bijak juga ya, karena rumahnya lumayan bagus gitu ya, tapi kenapa harus kelaparan gitu? Ya, tapi kan kita nggak bisa, mungkin kita berpikir begini-begini, tapi kan belum tentu ini ya. Saya sempat kita bilang, kenapa rumah nggak dijual, beli yang lebih kecil, kenapa harus sampai mati kelaparan? Mati kelaparan. Kenapa kita tahu mati kelaparan? Tidak ada makanan sama sekali di rumah. Di rumah tempat saya membina anak-anak, makanannya banyak sekali. Kenapa itu bisa terjadi Bapak Ibu? Saya tidak peduli dengan orang sekitar. Oh iya, saya pulang saya nangis. Kok bisa Tuhan di rumah ini banyak makanan, di belakang mati kelaparan? Saya merasa gagal. Mulai dari hari itu, saya tidak mau jual bebek sama orang lain.
saya belajar peduli. Minimal saya tahu keadaan. Jadi saya sekarang pastikan Bapak Ibu, di tetangga saya mungkin 1 gang, 2 gang, 3 gang. Kalau saya sudah tidak melihat orangnya 2 sampai 3 minggu, saya akan tanya kepada tetangga yang lain. Bapak ini kok nggak kelihatan, ibu ini kok nggak kelihatan. Kenapa? Karena saya pernah punya pengalaman. Di rumah banyak makanan, di belakangnya mati kelaparan. Ini nggak bisa. Harus tobat. Itu orang-orang di sekitar kita belum merasa bangsa kita. Paulus mau terkutuk dengan karena saudara sebangsa. Kita bagaimana? Ya, terus dalam 2 Korintus 9:16 dikatakan ini, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus bilang begini, celaka aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Kita ini mau yang bagaimana? Merasa nyaman, merasa bahagia. Ibu-ibu lebih banyak bergosip daripada cerita tentang ini. Saya tadi bilang, wah kalau ada nih teman-teman bilang begini, wah ibu itu begini. Udah jangan nimpalin. Atau mungkin hari ini ada orang ibu-ibu yang mulai ini, wah gimana nih, harga pokok semua naik. Ini gara-gara Prabowo nih, ya kan? Bilangnya orang kampung itu nggak butuh dolar, hanya dolar naik kan? Karena saya pernah dengar orang bilang begitu. Udah jangan bilang begini, iya ya emang Prabowo ini memang nih, emang nggak ngerti Pak, jangan gak usah ngomong begitu. Tinggal bilang begini, udah Pak, Bu, udah kita berdoa bersama-sama yuk. Pasti Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan jalan keluar. Ya kita berdoa bersama-sama, doakan. Jangan ditimpalin. Ada orang yang sakit. Tetangga saya pernah ada sakit kanker payudara. Semua ibu-ibu yang pergi melihat selalu bilang, itu mah udah apa kadang lama. Orang udah busuk semua. Suaminya yang dengar bagaimana? Hatinya hancur. Anaknya yang dengar gimana? Hatinya hancur. Apalagi yang sakit yang dengar. Tapi istri saya pergi. Ya, dia bilang begini, udah ibu percaya, dokter boleh berkata yang lain, tapi kalau Tuhan ngomong, Tuhan mau berkata beda. Kalau Tuhan mau sembuhkan, Tuhan pasti bisa sembuhkan. Boleh nggak? Kita sama-sama berdoa. Dengan senang hati berdoa. Ayo Bu, doakan saya. Tapi saya berdoa dalam nama Yesus, nggak apa-apa, doakan saya. Suaminya bilang, iya Bu, doakan istri saya. Didoakan. Sembuh nggak? Enggak. Meninggal. 2 minggu kemudian meninggal. Tapi Bapak Ibu, suaminya nyalakan istri saya nggak? Enggak. Dia bilang apa? Mami, terima kasih karena mereka panggil istri saya Mami. Mereka bilang, Mami terima kasih. Sampai akhir hidup saya dia kuat. Karena apa? Karena doa Mami. Padahal berbeda agamanya. Buat dia ada satu harapan. Kalau Tuhan berkehendak, dia pasti bisa sembuh. Wow. Saya bilang, dulunya suaminya Mami, kalau dengar lagu rohani di rumah kita melihat. Tapi mulai dari hari itu, semua tetangga saya tidak ada yang ngucapin selamat Natal sama saya. Tapi kalau pas lagi Natal dia datang ke rumah. Pak Wil, selamat Natal, wah. Harus jadi berkat. Next. Roma 1:14. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Rasul Paulus berkata, dia berhutang. Kenapa
Kenapa? Karena Yesus sudah menyelamatkannya. Jadi dia harus memberitakan kepada orang bahwa dalam Yesus ada keselamatan. Itu dianggap hutang. Makanya Rasul Paulus, nggak ada capeknya memberitakan Injil, nggak ada takutnya memberitakan Injil. Beritakan Injil, beritakan Injil, beritakan Injil. Apakah kita harus seperti Rasul Paulus? Enggak. Cukup yang sederhana, yang seperti yang saya bilang tadi. Ya, orang-orang di sekitar kita minimal mereka dengar Yesus dari mulut. Mungkin dari nyanyian, dari cara hidup, banyak kan? Pastikan mereka dengar Yesus. Amin. Next yang slide terakhir. Jadi kalau hati Bapa, hati Yesus, dan hati para hamba Tuhan itu, para rasul, isi hatinya adalah jiwa, mari kita juga memiliki hati yang peduli terhadap jiwa. Amin. Amin. Coba kiri kanannya peduli sama jiwa. Kalau ada suami istri bilang, siapa keluarga kita yang belum kenal Yesus? Istri saya dari keluarga ini kesaksian terakhir ya. Istri saya dari keluarga bukan mulai dari kecil percaya Yesus, bukan. Ya, tapi dia bilang begini. Ada satu cicinya yang pertama sekali di sekolah minggu terima Yesus, dan dia rajin ke gereja dan dia mengajak adik-adiknya. Akhirnya istri saya itu mengenal Yesus. Nah, sesudah besar nih, mereka, istri saya nikah sama pendeta, ya kan? Istri saya juga pendeta, karena dulu kami satu kampus, ya kan? Jadi jatuh cinta lokasi ceritanya, ya kan? Nah, terus cicinya yang kalau mereka kenal Tuhan itu juga pendeta, bahkan suaminya pernah jadi ketua BPD, gitu kan? Adiknya lagi, adik iparnya juga pendeta. Tapi suatu saat pas di hari Imlek mereka ngumpul. Ya. Lalu ada satu AI-nya mereka itu yang belum percaya Yesus. Satu keluarga AI-nya belum percaya Yesus. Dan saya lihat mereka ini asik-asik aja gitu. Kayaknya enggak biasa aja gitu loh. Nggak ada terbeban dengan si AI ini. Lalu saya bilang sama istri saya, AI ini agamanya apa sih gitu. Istri saya bilang, itu ada kotak kecil di dalam rumahnya, itu yang disembah. Jadi apa gitu ya, itu katanya dari Jepang gitu ya, agama dari Jepang ya. Terus saya bilang, kok bisa? Udah pernah doain dia belum? Belum. Karena dia orang yang sangat taat ya, jadi ibadah itu taat sekali. Nah, saya panggil tuh AI-nya. AI, boleh kita ngobrol sebentar? Oh, boleh nak. Saya bilang sama dia, boleh saya doain? Dia langsung bengong, dia lihat saya mulai dari, kenapa kok AI? Lihatin saya. Dia bilang begini, kok kamu mau doain saya? Lah, emang kenapa ini nggak boleh? Dia bilang ini boleh. Tapi mereka ini maksudnya istri saya, saudara-saudaranya yang belum percaya Yesus. Mereka bilang gini, tapi mereka ini nggak pernah mau ada saya berdoa. Terus saya tanya, emang kamu mau? Dari dulu juga mau. Tapi nggak ada yang jadi berdoa. Saya panggil istri saya, kamu sini. Kita berdoa, doain. Wow, udah didoain. Saya bilang, kalau AI ini udah nggak doa biasa, doain dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Udah di tengah-tengah doa dibilang gini, AI ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, hari ini saya percaya, Yesus adalah Tuhan, dan Juru Selamat dalam hidupku. Jadilah Tuhan, diikuti, dan Juru Selamat dalam hidupku. Dalam nama Yesus, amin. Dia bersukacita. Baru sesudah itu, omnya bilang gini, Will, itu satu lagi cicimu belum kenal Yesus. Oh, saya panggil, Ci, sini Ci. Ya kan?
Hari ini kan Imlek penuh dengan sukacita, ya kan? AI terima Yesus kita penuh sukacita. Lebih lagi sukacita kita full kalau Cici juga mau didoain. Mau didoain? Mau juga. Didoain terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kadang-kadang karena kita udah takut duluan, kita udah nilai-nilai duluan. Padahal semua orang itu mau didoain. Jadi belajar, belajar peduli, amin. Belajar peduli sama orang-orang di sekitar kita. Mereka belum kenal Yesus, doain, ceritakan Yesus. Paling tidak, apalagi kalau mereka udah curhat, ada masalah, ada pergumulan. Nah, itu waktu yang paling empuk. Saya begini, jualan nggak laku, segala macam. Bilang, kalau saya itu berdoanya, kalau saya mau jualan, berdoa dalam nama Yesus. Doa dulu. Ibu mau nggak saya doain? Saya sering ketemu orang di luar, bahkan apa? Pak, boleh nggak dicatat doanya? Saya catat doanya. Nih, jadi dia bilang gini, setiap dia mau jualan, dia baca dulu itu doa. Iya kan? Belajar bermisi. Amin. Jangan takut-takut. Ini mulut nih seperti punya tulang-tulang, nggak bisa. Kalau udah ngomong tentang Yesus, aduh nanti saya gini. Enggak apa-apa. Yang penting jangan masa orang. Ya, jangan ikutin Saifuddin Ibrahim. Ya, jangan nggak boleh. Saya pernah dengar dia ngomong, ngeri banget. Dia kalau udah ngomong sama orang, mau nggak terima sebagai Tuhan Yesus? Enggak mau, ditarik akhirnya. Itu mah bukan kasih itu. Nggak boleh ya. Jadi ceritakan dengan baik Tuhan. Bersaksi sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus berkati. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan tadi pujian ayat lagu kedua. Apa namanya? Tidak lutut tak bertelut. Mari kita akan pujian ini. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan
Firman Tuhan berkata, siapa orang yang akan percaya kalau tidak ada yang memberitakan? Siapa orang yang akan memberitakan kalau tidak ada yang mengutus? Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, percayalah bahwa utusan Tuhan itu turun atas setiap kita. Firman Tuhan berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus sudah mengutus kita. Mari jadi pribadi, jadi alat yang mau menceritakan bahwa dalam Yesus ada keselamatan, dalam Yesus ada kesembuhan, dalam Yesus ada pertolongan, dalam Yesus ada penghiburan, dalam Yesus ada segala-galanya. Saya banyak orang yang mendengar dan akhirnya mereka percaya. Dan Bapak Ibu harus percaya bahwa setiap firman yang keluar dari mulut kita, yang kita sampaikan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Mungkin hari itu saat kita cerita, dia tidak dengarkan, tapi percayalah, ada sesuatu yang bekerja dalam dirinya, di mana suatu saat dia akan membutuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami anak-anak-Mu, kami mau dipakai oleh Tuhan. Mulut kami, bibir kami dipakai untuk menceritakan bahwa dalam Yesus kami boleh mendapatkan segala yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu di tempat ini. Berikan hati yang peduli, berikan hati yang memperhatikan. Kasih mereka sungguh nyata kepada Tuhan ditunjukkan. Mereka peduli dengan jiwa-jiwa di sekitar mereka yang belum mengenal Yesus. Dan pujilah nama-Mu, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Sekarang kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Juga saatnya kita akan membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita membawa yang terbaik bagi Tuhan, kita persiapkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus mematrekkan itu di dalam hati kami dan mampukan kami untuk melakukannya. Kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu Tuhan, itu adalah pujian sejati kami naikkan kepadamu. Dan kami juga bersyukur Tuhan di sepanjang kehidupan kami, Kau Tuhan memberkati segala aspek kehidupan kami Tuhan. Maka sore hari sebagai rasa syukur kami mau bawa persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan Kau yang suci kuduskan, menjadi alat untuk memperlebar kerajaan di muka bumi, dan nama Tuhan yang terus dimuliakan sampai selama-lamanya. Berkati Tuhan setiap kami membawa persembahan dalam pekerjaan, usaha, studi, apapun yang dilakukan umat-Mu Tuhan, Kau yang memberkati lebih lagi. Bahkan juga yang belum sempat membawa yang terbaik juga sore hari ini Tuhan memberkati, hingga suatu saat dapat membawa yang terbaik bagi Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan untuk membawa yang terbaik bagi-Mu. Mari setiap kita yang siap membawa yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Selamat membawa yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
seperti Engkau, sungguh bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Hari ini aku rindu lepas dari kasih-Mu menyelamatkan dariku pengharapan. Sembahkan apa yang aku miliki, berarti bila dihiasi dengan kasih-Mu. Untuk memberi dengan sukacita di hati, aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sekarang kita datang diriku persembahkan apa yang aku miliki, menjaga berarti bila dihiasi dengan kasih-Mu. Untuk ingin memberi dengan sukacita di hati, karena Ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena Ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena Ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih persembahan Bapak Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan bagi setiap kita. Yang pertama, untuk Kamis tanggal 18 Juni, ya, seperti yang ada tertera di layar, tanggal 18 Juni diadakan konser bertempat di Taman Doa Depok, ya, Taman Doa Depok yang di mana ini? TDRP, ya, TDRP, oke, ya. Jam 7 malam, praise and worship, ya, dilayani oleh Kaleni. Ya, sekali lagi jangan lupa Bapak Ibu kasih Tuhan yang hadir pada sore hari ini, ajak keluarganya, saudaranya, kerabatnya untuk sama-sama menghadiri komsel gabungan, ya, yaitu Kamis 18 Juni di TDRP jam 7 malam yang akan dilayani juga oleh Kaleni. Lalu nanti pengumuman yang berikutnya nanti untuk kids summer holiday akan diadakan kids summer holiday, ya, Jordan Racing Kids yang diadakan pada tanggal 27 Juni 2026 hari Sabtu pada pukul 10 sampai dengan jam 3 sore bertempat di Taman Wiladatika Cibubur. Sekali lagi bagi Bapak Ibu saudara Tuhan yang memiliki anak-anak bisa membawa anak-anaknya bergabung bersama dengan Jordan Racing Kids, ya, dalam acara Kids Summer Holiday bertempat di Taman Wiladatika pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 jam 10 siang sampai dengan jam 3 sore. Ya, gratis untuk anak-anak sekolah minggu, lunch dan snack tersedia. Ya, untuk nanti informasi lebih lanjutnya setelah selesai ibadah bisa menghubungi Kak Odi dan guru-guru sekolah minggu yang lainnya. Itu saja pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu saudara Tuhan, saya akan bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita sore hari ini.
pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sudah naikkan pujian kami sudah menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Bahkan kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya hidup kami hanya untuk Tuhan. Seluruh hidup kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya kami boleh membawa berkat. Kami diberkati dalam studi, diberkati dalam pekerjaan, diberkati dalam usaha, diberkati dalam pelayanan, dalam kesehatan. Semua yang kami lakukan, Tuhan yang memberkati. Terpujilah nama Bapa. Mari kita berdoa bersama doa yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat daripada Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus yang terus memimpin kita, menolong kita, menghibur kita, menemani kita di setiap saat, dan memberkati seluruh hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang sudah diberkati, kita sama-sama katakan amin.